sana selagi masih bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arminda Fahmidina dengan NIM 25 dari kelas PGSD 4A. Di kesempatan kali ini saya akan mereview cerita anak yang sudah saya baca sebelumnya berjudul Kisah Semut dan Belalang untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, perlu kita ketahui bahwa kisah semut dan belalang adalah salah satu fabel yang paling terkenal yang ditulis oleh Aesop, seorang pengarang cerita asal Yunani kuno. Cerita ini mengambil latar di sebuah ladang yang luas pada puncak musim panas, di mana terdapat dua karakter utama, yaitu si semut yang disiplin dan si belalang yang santai, menunjukkan dua cara hidup yang sangat bertolak belakang. Fabel ini bukan sekedar cerita hewan biasa, melainkan cerminan dari perilaku manusia dalam menghadapi masa depan. Yuk kita simak cerita semut dan belalang sampai selesai ya. Nah, ringkasan dari cerita semut dan belalang yaitu di sebuah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut bekerja keras mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Walaupun lelah, semut tetap semangat menyimpan makanannya di lumbung. Di suatu hari, semut bertemu dengan belalang yang sedang santai bermain gitar dan bermalas-malasan. Belalang terlihat sangat sombong, yaitu belalang mengejek semut karena dianggap terlalu sibuk bekerja. Belalang merasa makanan di hutan masih banyak, sehingga tidak perlu repot menabung makanan. Waktu terus berlalu hingga musim dingin datang. Saat itu, makanan sulit ditemukan. Semut tetap aman karena memiliki persediaan makanan yang cukup. Sementara itu, belalang mulai kelaparan dan kedinginan karena tidak memiliki simpanan makanan yang cukup. Nah, pada akhirnya belalang meminta bantuan kepada semut. Walaupun dulu sempat diejek, semut tetap menolong belalang dan mengajaknya tinggal bersama di rumahnya yang hangat. Nah, dari cerita semut dan belalang tersebut terdapat beberapa nilai moral yang ada dalam cerita, yaitu kita harus disiplin, rajin, dan bekerja keras untuk masa depan. Jangan menunda pekerjaan karena kemalasan hanya akan membawa penyesalan di masa depan. Kita harus memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengejek orang lain dan kita harus memiliki rasa tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Dalam memahami cerita kisah semut dan belalang, saya menggunakan strategi membaca intensif, yaitu membaca secara teliti dan mendalam untuk memahami isi cerita, pesan moral, serta informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. Saya tidak hanya membaca sekilas untuk mengetahui alurnya, tetapi juga membedah setiap karakter, memahami detail latar belakangnya, serta mencari makna tersirat di balik setiap dialog agar pesan yang disampaikan benar-benar saya pahami dengan akurat. Demikian review singkat cerita kisah semut dan belalang. Dari cerita ini kita belajar bahwa kerja keras, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.